Shalom semua, selamat datang di podcast kita hari ini. Aku JJ bareng dua teman aku, ada Laudita sama Pamela. Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas bab pertama, judulnya Kebudayaan dan Iptek sebagai Anugerah Allah. Topiknya menarik banget nih, karena menyentuh hal yang dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita memulai podcast kita hari ini, ada baiknya kita berdoa yang dibuka oleh Pamela. Allah Sang Pencipta, kami bersyukur atas karya agungmu. Bumi, langit, laut, bahkan segala yang ada di dunia ini, buah karyamu yang tak tertandingi. Allah telah menghadirkan berbagai keagungan dan keindahan atas seluruh ciptaan ini. Kini kami mensyukuri keagunganmu. Kami menyiapkan hati untuk menyambut karya kasihmu. Dan kami akan turut berkarya menghasilkan buah-buah terbaik bagi kemuliaanmu. Kami berdoa kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setelah kita nonton video tadi, coba kita pikir lagi deh. Dari bangun tidur aja, kita udah ketemu budaya. Misalnya nih, aku di rumah harus saling ke orang tua dulu. Itu kan bagian dari budaya keluarga. Iya, aku juga. Terus ada budaya sekolah gitu kan. Budaya nongkrong bareng teman. Sebenarnya budaya itu kayak pola hidup yang kebentuk dari kebiasaan terus-menerus. Betul, bahkan menurut KBBI, budaya itu pikiran, akal budi, dan adat istiadat. Jadi bukan cuma tarian daerah atau pakaian tradisional, tapi sampai tata krama sehari-hari juga budaya. Dan budaya itu bikin kita ngerti nih, apa itu arti hidup, nilai moral, etika, dan tanpa budaya ini kita mungkin susah banget hidup berdampingan satu sama lain.
Tapi sekarang budaya tuh selalu nyambung sama teknologi juga. Kayak cara kita ngobrol sekarang lewat podcast nih. Itu kan gabungan budaya ngobrol plus teknologi rekaman. Iya, iptek tuh bikin budaya berkembang lebih cepat. Dulu budaya ngobrol cuma di warung kopi. Sekarang bisa lewat Zoom atau podcast kayak gini. Jadi kemudian sama iptek tuh kayak couple gitu deh, nggak bisa dipisahin. Mereka harus saling melengkapi, tapi bisa juga tabrakan kalau nggak dipakai dengan tanggung jawab. Contohnya pas pandemi COVID. Awalnya kita semua kaget, sedih banget karena banyak korban. Jelas itu bukan hal yang bisa disyukuri. Tapi dari situ lahir budaya baru. Orang jadi terbiasa pakai masker, lebih peduli kesehatan, menjaga jarak. Itu kan sisi positif dari keadaan sulit. Bener, terus teknologi juga teknologi juga dikebut. Nah dari situ lahirnya vaksin nih, ada platform belajar online kayak Zoom. Nah kerja bisa dikerjain dari rumah tanpa harus ke rumah. Jadi kelihatan banget iptek tuh anugerah Tuhan buat nolong manusia di situasi krisis. Tapi tetap ya, tergantung siapa yang pegang. Kalau iptek dipakai buat nyebarin hoax tentang COVID, itu jadi pergesekan. Kalau dipakai buat nyelamatin orang, itu jadi perjumpaan yang memberkati. Ngomongin iptek, aku jadi ingat Thomas Edison. Coba bayangin, sebelum ada bola listrik, orang cuma pakai lampu minyak, gelap banget malam hari kan. Ya, terus setelah ada bohlam ini hidup bisa berubah total. Orang bisa belajar malam, bisa kerja produktif. Ini benar-benar anugerah dari Tuhan lewat karya manusia. Ini bikin kita sadar kalau setiap kemajuan teknologi sekecil apapun itu sebenarnya ada campur tangan Tuhan yang lebih hikmat. Nah, di sini kita punya ayat nih teman-teman. Yang pertama dibaca oleh Laudita 1 Korintus 9 ayat 19-23, aku Keluaran 35 ayat 30-35, dan Pamela Amsal 1 ayat 5. Dimulai dari Laudita dulu. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Sesungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, akan menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Selanjutnya ada Keluaran 30 ayat 30-35. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku, dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-menurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membumbunya pada badan orang awam harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Mengenai ukupan yang kudus, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan dan tulen, masing-masing sama banyaknya. Semua ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang. Campur rempah-rempah digarawi murni kudus. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, di Alkitab juga ada contoh nih, kayak di Keluaran 35 ayat 30-35.
Tuhan kasih hikmat ke Bezalel dan Aholiab buat bikin karya seni dan teknologi di kemah suci. Itu bukti bahwa skill dan teknologi juga bisa dipakai buat kemuliaan Tuhan. Atau Amsal 1 ayat 5 yang bilang orang bijak akan mendengar dan menambah ilmu. Artinya kita boleh belajar, boleh berkembang, tapi tetap harus berhikmat. Paulus juga di 1 Korintus 9 bilang, dia bisa menyesuaikan diri dengan berbagai budaya supaya Injil bisa disampaikan. Ini contoh banget gimana iman ketemu budaya tapi tetap arahnya ke Tuhan. Ngomongin iman dan budaya, ada tokoh Richard Niebuhr. Dia bikin 5 cara pandang tentang Kristus dan budaya. Iya, ada yang bilang Kristus lawan budaya, ada yang bilang Kristus hadir lewat budaya, ada yang di atas budaya, ada yang paradoks, ada juga Kristus pengubah budaya. Intinya, nggak semua budaya bisa kita telan bulat-bulat. Ada budaya yang harus ditolak, ada yang bisa dipelihara, ada juga yang harus diubah supaya sesuai iman kita. Contoh ekstrimnya, budaya orang Kanaan yang mempersembahkan anak buat korban. Jelas itu kekejian di mata Tuhan, tapi budaya saya belum ngerti. Itu baik dan bisa kita jalani. Jadi kuncinya iman harus jadi filter. Sama juga dengan iptek sekarang, medsos misalnya. Bisa jadi alat buat berkat, bisa jadi racun kalau dipakai buat nyebarin kebencian. Iya, dan teknologi itu netral ya guys. Jadi kita harus nentuin dipakai buat apa. Mau buat pelayanan bisa, buat pamer atau gosip juga bisa. Makanya kita perlu hikmat dari Tuhan biar nggak kebawa arus. Jadi kalau aku rangkum nih ya, kebudayaan dan iptek itu anugerah Allah, dan budaya itu bikin kita punya nilai hidup. Jadi iptek itu bikin kita hidup lebih mudah. Tapi kita harus kritis. Jangan asal ikut budaya atau teknologi. Kita harus pastiin semua itu dipakai buat memuliakan Tuhan. Aku belajar, budaya dan iptek harus dilihat bukan sebagai musuh, tapi sebagai kesempatan buat berkarya. Yang penting arah hidupnya tetap ke Tuhan. Oke, jadi itu tadi obrolan kita ya. Semoga podcast ini bisa bikin kalian mikir lagi gimana caranya nyikapin budaya dan iptek di kehidupan kalian. Sebelum kita akhirin podcast bab 1 ini, ada baiknya kita berdoa dulu deh ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai perbincangan kami hari ini. Kami belajar bahwa budaya dan ilmu, pengetahuan serta teknologi adalah anugerah dari-Mu. Tolong kami supaya bisa memakainya dengan bijak, untuk kebaikan sesama dan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.